masuk putar video-video ini, kamu nonton terus masuk tanya, kamu dapat apa dari situ? Nanti masa materi cuma setelah slide jadi cepat saja. Salah. Hah? Oh, mau? Kita beda. Ah. Tapi kalau kamu nonton itu, apa yang kamu bisa tahu, bisa belajar dari situ? Bagus, itu makanya fokus. Itu pertama. Tapi saya tidak ada suara. Ali. Bluetooth itu. Istirahat. Sekarang dia olahraga di depan mobilnya. Sedangkan bapak yang satu yang bawa mobil ini dipikir kalau bapak itu di dorong mobil. Lihat. Nah, kan olahraga. Di mana tadi? Dikasih satu. Lalu kan bukan. Mereka tidak. Itu artinya sebelum buat sesuatu kita tanya dulu. Karena kan bapak tadi itu dimaksud kalau dia olahraga begini. Tapi bapak yang hitam tadi itu dipikir kalau
dorong mobil, dibantu kasih jadi mobil, bapak yang mau mobil lebih, kenapa kasih itu kau tolak? Terus dibilang tidak, tadi saya pikir kalau kamu bantu tolak kasih bisa ke mobil. Nah itu makanya kita tanya dulu, oke? Oke. Lalu ini. Nah ini karena tidak ada soal, cuma cukup biasa. Justo. Ini sebenarnya anak-anak di Italia itu mereka buat nanti suatu saat itu kita akan buat video. Satu saat nanti kita minta kakak Riki dia buat video. Nanti kita latihan sama-sama. Suatu saat kita buat drama tentang Santo Tarsisus. Supaya kan nanti kita putar kemana-mana. Sebab anak-anak Islam kita harus tahu Tarsisus seperti apa. Nah ini contoh anak-anak dari Italia mereka buat drama tentang Santo Tarsisus. Ini. Nah ini gambar Santo Tarsisus. Ini pastor bagi komuni. Oke, ini untuk anak-anak ini. Ini pastor ini. Ini kok jangan pastor ini. Aduh pastor ini. Tapi bapak ini di sana ini kepada penjara ini. Tidak ada di dalam penjara bagaimana belum beri komuni. Jadi bisa sampai komuni bisa sangat. Ah. Ini pastor, tapi sisi kanan ini. Nah, data terkait kemudian. Ini, nanti sisi yang ini. Ini tata apa dalam itu? Nah, pastornya kita susah. Nah, apa yang terjadi? Ah, maksudnya tidak ada pukul, coba lihat apa pukul. Apa yang dia buat? Jadi kita tetap melindungi kalau masuk sama makanya tadi waktu itu mereka bilang di balik kanan begini, di balik kanan orang yang nanti di belakang. Kalau dia berdiri begini mati oleh pasal saya nggak perlu sampai dilindungi, dilindungi. Gitu. Nah, apa jalan kata lalu selamatkan dia. Tapi itu bisa saja. Dia mati memang, tapi dia melindungi sesuai Maha Kudus sehingga sesuatu tidak rusak. Itu sama dengan kok jadi adik-adik jangan di sini itu adalah sesuatu Santo Tarsisus jadi pelindung. Sudah belum? Adik-adik itu jadi pelindung sehingga coba lihat kalau pastor dia banyak komuni itu pasti adik-adik mau lilin kok. Berdiri di mana? Kok kamu berdiri samping untuk apa? Waktu kau pegang ini, pastor bisa semua. Atau pegang komuni, kau pegang ini, bisa semua pastor. Itu maksud apa? Melindungi sasarannya dan memberikan cahaya kepada orang yang sasarannya. Kau pintar, tangan. Ore. Memberikan cahaya, melindungi. Tapi kau lihat, pastor bisa semua pakai. Ada pastor seperti melindungi. Jadi kau punya tugas selain kau berdiri di samping pastor itu kasih cahaya melindungi. Itu kau lihat itu orang setiap kau mata itu kau lihat orang yang datang gitu. Kau lihat begini. Kalau kau lihat orang ini sebenarnya belum terima komuni, lalu dia maju, kau langsung pegang dia tangan begini. Kau keluar. Itu kau petugas. Ataukah kau lihat kalau orang terima komuni toh, ada orang terima komuni terus dia tidak makan di jalan. Itu ada video di satu negara itu. Jadi ada orang terima komuni terus dia tidak makan di jalan. Nah, kau masuk ikut dia. Kau ikut dia sampai di sana. Tarik dia baju itu. Kau makan. Bilang kau makan. Bilang nanti kau petugas. Sudah ya belum? Nah, itu kau petugas. Jadi kau tuh penjaga. Kau tuh penjaga. Jadi misalnya begini. Pastor berdiri bagi komuni. Pastor berdiri bagi komuni. Tiba-tiba Lukas dia maju. Lukas mau pisah, lalu Lukas mau tikam pastor. Maka kau yang pertama lindungi pastor dengan tubuh Kristus.
Maka waktu Lukas datang, maka dia beda lagi. Waktu Lukas datang kita merasa, kok manusia ini kok apa Lukas segala lupa. Supaya dilindungi. Kalau dilindungi, masa bagi komuni, itu tidak betul dah. Maka tadi bilang apa? Melindungi. Itu. Sudah semua. Itu tadi melindungi. Jadi kalau ada kesalahan, petugas yang melindungi. Jadi kalau Lukas habis serang, Lukas sebelum serang, Lukas pun. Supaya sasaran jangan jatuh, tubuh Yesus akan terhadap di lantai. Sudah jelas. Sambil berjalan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pertama, Pastor tanya, kamu bangga tidak jadi misinar? Bangga Kenapa bangga jadi misinar? karena bisa melayani Tuhan. Tepuk tangan. Itu. Jadi kita harus bangga karena apa jadi misinar? Betul atau tidak? Betul. Kenapa kita harus bangga? Perhatikan Pastor bilang. Perhatikan ya. Ini altar, ya toh? Ya. Ini area panti imam. Yang cuma bisa naik di panti imam itu siapa? Siapa? Bismillah. Makanya kau bangga. Kau ke teman-teman itu biar di polisi kan, di tentara kan, di bupati kan, di presiden, tetap duduk di mana? Kau semua papan apa? Papan bawah. Kau sendiri papan apa? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Itu pertama. Kedua, ingat. Waktu pastor bagi komuni, siapa yang pertama terima komuni? Bismillah. Berarti kamu papan apa? Papan atas. Yang lain semua papan bawah. Itu. Coba kau lihat. Kalau orang mau foto, setelah misa orang foto, yang foto pertama itu siapa? Istinar. Yang lain semua papan bawah. Yang bisa bikin di rumah sakit itu siapa? Istinar. Yang lain semua tidak bisa. Makanya kau harus bangga. Maka karena itu, Ya, dia ya, itu dia pintar kah? Dia dokteran kah? Dia dokter kah? Profesor tetap di papan bawah. Dia tinggal di bawah sana. Waktu kau berdiri di atas, perhatikan ya. Waktu kau berdiri di atas, semua orang di bawah kau. Semua orang lihat kok. Perhatikan sini. Waktu kau layan pastor, kau bawa roti, anggur maju, semua mata tertuju sama Miss Dinar. Itu. Maka kau harus bangga. Semua mata itu tertuju ke depan sana melihat Miss Dinar sana. Bangga ke tidak? Bangga. Nah itu. Oleh karena itu nanti pastor jelaskan. Karena semua orang itu mata tertuju kepada Miss Dinar, makanya kau harus apa? Kau jaga kau rambut baik-baik. Kau lihat kau muka itu jangan sampai kau badan terlalu tebal. Kau lihat kau pipi dan sampai kau pipi terlalu tebal. Itu. Sehingga karena kalau kau rambut terlalu ini makanan orang kau misalnya rambut kayak apa saja atau pipi terlalu banyak. Itu fungsi cermin di sakristi adalah supaya pastor tidak diberambut. Tidak itu kasulah supaya belum. Karena kalau tidak ada cermin nanti sebentar kasulah sama sini orang tertawa. Di sini saya lihat ke muka, oh sama kasulah rambut sudah belum. Begitu. Dengan lektor dan lektor baju semua supaya belum. Itu fungsi cermin. Bukan kayak orang. Ini cermin. Bukan. Cermin itu itu. Siapa? Jelas? Itu. Jadi kamu harus pakai jadi Dinar. Ini. Lihat.
Jadi misinya berarti saya melayani siapa? Itu melayani Tuhan. Makanya coba ya, biar kalau sekarang udah dikasih pokoknya semua mau di belakang. Bisa diterobos. Itu. Jadi kita melayani siapa? Kita melayani Tuhan. Itu. Melayani. Kalau melayani Tuhan, kita harus melayani apa? Melayani. Maka ini. Kita melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, maka berjalan kembali. Ini. Apa yang Tuhan untuk pelayanan? Pertama, dari dalam Islam pada saat pelayanan adalah apa tadi? Membawa diri, membuat Silakan catat ya. Ini kamu butuh juga sih. Akhir. Tempatnya adalah gereja yang disebut sebagai rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan itu Tuhan hadir. Ada dalam apa? Bisa apa ya? Misi. Oke. Lanjut pada pasal jelasan. Oke. Nah, Isa ini tugas misinya. Ini tugas misinya. Tugas misinya atau PPA pertama. Bila ada prosesi, maka mereka membawa salib, membawa lilin, membawa dupa, membawa minum untuk membawa masuk dalam gereja. Itu kalau ada perayaan. Itu tugas. Ini. Jadi waktu perayaan harus sesuatu ini. Bukan masuk ke dalam mana? Sudah tidak ada. Oke. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua adalah membawa diri saat kemudi. Itu. Oke. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga adalah mengangkat simboli air dan air serta cuci tangan secara persembahan. Itu bagian. Itu adalah masuk ada kesalahan pada ini. Cuci tangan itu. Masuk sini bersiap cuci tangan, menggunakan air. Ini. Iya. Oke. Ini tugas yang ketiga. Tugas yang keempat adalah membawa diri di saat Tuhan yang membaca Injil. Itu. Mereka itu tugas. Jadi pada saat ini dibacakan itu langsung kita di sini sampai di kanan. Lalu mereka ini komplaser. Sekarang coba untuk praktek. Ini panas sudah berdiri baca ini. Posisi ini di mana? Ya. Coba untuk cara berdiri di mana? Kalau langsung kan ikutan ini tuh. Harus foto orang. Sudah? Iya. Oh. Ini kita coba ini gereja Langgur. Ini gereja Langgur ya. Berarti ini gereja Langgur ya. Bukan gereja apa lain, gereja Langgur. Kalau di gereja Langgur
Pastor. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi tangan saya tidak itu bersama berdoa saya persembahan dan persembahan karena begini. Saya pegang itu, bukan pegang. Tidak, kalau kita terima ada lagi. Itu saya bilang, oke, itu. Ketika kamu jadi muslimah, itu mereka dengan sama. Mereka dengan Tuhan. Karena ini ada di sana, sampai ke atas, ini kalau di sini, mereka sampai ke atas, mereka ada di sini. Maka aku mendengar ini, aku mendengar, aku pegang Tuhan dulu. Maka barang-barang ini, barang-barang ini seperti yang baik, barang-barang ini sesuai. Jelas. Oleh karena itu, ketika kita melayani seseorang, di sana kita akan merasa dekat dengan mereka yang kita layani. Betul atau tidak? Betul, seperti ini. Kalau saya layani dia, maka saya dekat dengan dia. Dekat dengan dia adalah pokok-pokok hadis. Nenek aku juga mau. Oh, ke sini. Contoh. Nah, tadi di dekat-dekat saya, dekat dengan pastor, ya tahu? Nah, bisa masuk ke begini. Tolong, buka HP dulu. Coba. Nah, berarti kan harus dekat dengan saya. Dan harus dekat sama, dekat dengan Tuhan seperti itu. Ngerti ke tidak? Betul. Oleh karena itu,
memandang atau mengarahkan pikiran, melihat atau memandang segala sesuatu yang ada di seputar altar. Jadi perhatikan sini, kalau kau jadi missioner, kau punya mata itu tidak boleh lihat ke sana, kau punya mata itu ada di altar sana. Dengar belum? Perhatikan sini, perhatikan. Ini yang sering terjadi. Kalau kau jadi missioner, kau punya mata itu harus tetap di altar sana. Sehingga pastor kasih kode begini, sini. Kalau pastor kasih kode begini, sini. Masuk yang punya mata itu langsung jalan ke sana, bukan bisa pergi. Sini itu pastor ini, sini. Arpep, oh sini, begitu. Makanya kau punya mata itu lihat ke sana. Kau punya mata itu ada di altar itu supaya pastor mau ketemu sesuatu, itu langsung tahu. Kalau pastor bilang begini, cuci tangan. Itu kau jangan tanya, kok ada sebelah melebar ini. Sudah tahu lagi, misalnya kemarin Lukas dengan Aldi, itu Lukas dengan Aldi. Masa capek pagi komuni, sekarang meminta air. Sudah kasihkan itu piala toh, saya berikan piala si goreng. Sekarang pastor balik kanan ambil air. Ada Lukas begini. Apa itu? Well, Orang minta air, tadi air satu kali berlebihan. Makanya mata itu harus ada di altar. Supaya sudah habis ini ambil air. Amin juga tahu. Air. Dan makanya mata harus fokus di sini. Memegang, mengangkat benda rohani itu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa pegang. Si body tidak ada orang lain yang bisa pegang. Piala selain kau yang pegang. Kau pun bapak pun tidak bisa pegang. Kau pun mama juga tidak bisa pegang. Kau pun tete nenek keluarga semua tidak bisa pegang selain kau yang kecil itu. Sudah belum? Nah itu. Bergerak menuju ke sana. Peralatan misa persembahan dibawa ke altar Tuhan. Itu kau yang bawa, bukan orang lain. Ya toh? Kau yang bawa, bukan orang lain yang bawa. Jelas? Nah, oleh karena itu perhatikan sini. Orang harus jaga apa? Jaga fokus. Kau fokus dengan apa yang kau bawa itu. Dan perhatikan, kalau kau missioner, kau fokus dengan apa yang kau bawa itu. Ini saya bawa lilin, Sabtu juga saya bawa kemenyan, Sabtu juga saya bawa wiru. Itu kau fokus dengan apa yang kau bawa. Jelas ke tidak? Kau jangan kau diri pegang tapi otaknya di tempat lain. Sehingga orang tanya, orang kaget. Itu. Lalu perhatikan. Ini yang sering terjadi. Ini sering terjadi karena pastor belum bilang, jadi pastor belum tegur. Tapi setelah ini pastor akan tegur. Perhatikan. Sini nih, perhatikan sini dulu. Pada waktu khotbah itu bukan misioner pergi di belakang lalu dong duduk di sakrisi sana. Tidak. Kau duduk di dalam keputampen, bukan kau pergi di sakrisi sana lalu kau duduk sana sampai habis. Apa namanya? Habis khotbah baru kau datang. Atau yang bawa wiru itu kadang dipergi bawa kembali wiru di belakang, itu langsung kembali tapi duduk cerita di belakang lagi. Tidak boleh. Sudah karena nah itu ngomong dua ini yang biasa, ngomong tiga ini yang biasa itu. Bawa wiru habis itu duduk cerita di belakang. Satu kali pasang jerat di belakang itu boleh. Jadi habis wiru bawa kembali ke tempat, itu kembali ke tempat semula, bukan duduk cerita di sana. Apalagi main HP di belakang. Itu. Maka di sini bilang, fokuslah pada apa yang kamu pegang, apa yang kamu bawa, dan saat berjalan. Coba bayangkan kalau Anda sementara melayani Tuhan dan pikiranmu di tempat lain, apa yang terjadi? Bayangkan, kau sementara melayani Tuhan, tapi kau pikiran ada di kampung sana. Kau salah buat gerakan taman di situ. Ini, kenapa dia harus fokus? Perhatikan sini. Perhatikan sini, perhatikan. Kenapa kau harus fokus waktu misa? Dengar.
Ini kalau kau salah pasang topi kau kepala. Ini setelah pasang jelaskan ini, kalau misalnya kau salah pasang dapat topi. Kenapa sampai kau harus fokus? Baca sini. Perhatikan sini. Kenapa saya harus fokus? Karena semua mata tertuju pada saya. Kedua, umat akan terbantu dengan gerakan yang benar. Makanya waktu kau istinar, waktu buat salah kau begini. Ya toh, umat semua marah kau di depan itu. Karena kau buat salah. Jadi misalnya pastor balik kanan lalu belum ada air masuk kau bilang gini. Mister bodoh ini. Nah itu karena kau buat salah. Ataukah waktu sakramen belum angkat kau bikin kering umat terganggu. Makanya umat akan terbantu dengan gerakan benar. Kalau kau gerakan salah umat terganggu. Tapi kalau kau gerakan benar maka umat dia ikut bisa secara khusyuk. Tapi kalau kau gerakan salah umat itu suka marah kau itu. Jelas? Makanya fokus. Tubuh mata itu. Tetapi ketika gerakan yang salah atau keliru akan membuat konsentrasi umat terganggu. Mereka bisa marah. Itu. Umat itu marah kalau kau salah buat sesuatu di atas itu. Jadi sementara bisa kalau kau buat gerakan tambahan di atas salah itu dan marah nanti. Jelas ya? Umat saya marah lagi pastor. Nah ini, perhatikan sini. Supaya bisa fokus, maka pertama adalah apa? Persiapan diri. Makanya persiapan diri itu pertama nih. Oh, perhatikan sini. Persiapan yang pertama adalah persiapan fisik. Kedua persiapan bakti. Persiapan fisik yang pertama itu apa? Kau makan dulu, kau minum teh dulu. Apalagi kalau misalnya sore atau misalnya siang, kau pastikan kau perut itu sudah kenyang. Karena nanti kalau kau perut tidak kenyang, kau berdiri ya toh? Perhatikan. Yang sering terjadi adalah bisa Natal, bisa Paskah, bisa tumbang. Yang sering terjadi adalah ketika setiap masa prapaskah jalan salib pasti misioner tumbang. Jadi baru perhentian ke-9 misioner tumbang. Karena udah kosong bos. Jadi cacing lari ke sana kemari. Nah maka tumbang. Itu. Sehingga nanti ke depannya kita minta harus supaya mereka beli apa itu dispenser satu supaya uang dan tumbang tinggal minum teh saja, minum cepat nanti di sana. Makanya persiapan fisik pertama adalah makan yang cukup, istirahat yang cukup. Itu istirahat cukup. Perhatikan, persiapan fisik itu pertama adalah makan cukup. Kedua istirahat. Yang ketiga ini penting, percaya diri. Kalau kau jadi istirahat, kau harus percaya diri. Karena kalau kau tidak percaya diri, kau gugup, kau jatuh di depan. Betul atau tidak? Lihat, perhatikan. Jadi pastor lihat itu, yang baru pertama kali Ustaz kemarin itu dipegang ini kayak begini ya. Ya itu karena ini pertama kali. Waktu dia datang bawa persembahan, bawa piala itu baru dipegang, belum dibuka kaki itu masih kayak gitu. Untuk baju itu panjang, misalkan panjang tuh, jadi pegang ini waktu baju itu begini. Nah pasti kan dia ini kanan tuh. Ini baru pertama kali saya tanya. Ini baru pertama kali Ustaz hari ini. Iya pastor, saya baru pertama kali. Oh iya, makanya tadi kenapa pastor? Tadi aku pegang tangan begini jadi, ya itu. Ataukah perhatikan, kalau di pertama kali maka dia tidak berani lihat umat. Jadi sepanjang bisnis itu bisa jalan cuma begini terus saja. Jadi bawa orang begini, paling begini saja. Dia pergi pegang lilin itu begini saja. Tidak berani lihat umat.
Tidak beroleh lihat Tuhan karena tidak percaya. Karena tidak percaya diri. Makanya pastor bilang sama kau ini, kau jadi misionaris itu pertama kau latihan percaya diri. Itu kau latihan pertama adalah kau latihan percaya diri. Karena kau tampil di depan, semua orang lihat kau. Berarti kan jadi. Jadi nanti kalau dia ikut ke teman-teman di luar, kalau kau teman-teman di luar mereka tidak seperti kalian yang percaya diri tinggi. Teman-teman di luar mereka tidak bisa percaya diri seperti kalian. Karena kau itu berdiri di depan semua orang lihat. Maka itu harus percaya diri. Percaya diri tidak? Kalau kau tidak percaya diri, kau jangan jadi misioner. Karena nanti kau gugup di depan, kau buat salah. Itu. Dan ini yang lebih penting. Oh, perhatikan sini. Perhatikan sini. Ini persiapan batin. Makanya sebelum bisa jalan, itu pastor selalu bilang gini. Mari kita berdoa. Berdoa supaya kita semua berhati tenang, baru masuk. Itu fungsi. Maka itu disebut sebagai persiapan batin. Coba kau lihat, kalau pastor itu pergi sebelum bisa, pasti dulu tenang dulu. Dikasih tenang hati dulu, dia merenungkan apa yang dia mau bilang, baru masuk di dalam. Kalau kau ini tidak, perhatikan sini. Ini sudah berapa kali nih? Ini 1, 2, lingkaran ini sudah 1 kali berarti di pertama di luar sana. 1 kali nanti dua gini, 24 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1 kali nanti pertama di luar itu. Jangan jadi misioner lagi kalau dia begini. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali. Kau beri 1 kali. Kau beri 1 kali. Kau 5 ini beri 1 kali. 1 kali. 1, 2, 3, 4. Beri 1 kali. Oke. Jadi sebelum bisa mulai persiapan batin adalah berdoa. Bukan kayak orang gini. Sudah lama, lari-lari, pastor sudah siap ini. Yang lain sudah siap, tiba-tiba satu orang datang. Ada saja lari masuk. Nah itu, angka persiapan batin. Sampai sana, dia masih keringat-keringat baru lama satu-satu. Akhirnya buat salah di depan. Makanya harus persiapan fisik dan persiapan batin. Oke. Ini spiritualitas misioner. Kau lihat ya, anak-anak di barat itu, misioner itu tampan-tampan ya. Rasanya lebih tampan dekat saya. Dengar sini. Kalau kau pergi di luar Indonesia, maka misioner tidak ada perempuan. Kalau kau pergi di barat itu, misioner semua laki-laki. Kau lihat ya. Coba kau nonton misa-misa pontifikal di Vatikan atau di mana-mana, tidak ada misioner perempuan. Yang ada itu misioner semua laki-laki. Nah, coba kita di Indonesia ini baru ada karena putra putri altar, maka ada putrinya. Tapi di tempat lain itu tidak ada. Maka kau yang putri-putri itu kau bersyukur bahwa kau bisa jadi misioner. Itu lihat ya. Lihat. Dia dong misioner deh. Begini model kayak begini. Bukan seperti. Jadi misioner harus rapi. Bukan kayak Lukas. Besok misioner di fotonya berapa baru dikasih apa? 3 kali di sini. Iya. Tidak karena orang semua lihat kok. Kasih tipis. Baru garis-garis tidak begini. Tidak ada pasang besok tidak ada lagi garis-garis 3. Pas ada garis 3 kok gundul. Akhirnya pergi perbaiki. Sudah kan? Kita sudah. Jadi kau ingat waktu kau misioner kau bikin kau beramal bukan? Apa kau yang perempuan? Kau tak bikin kau beramal kiri itu loncat sana loncat sini. Kau kira ke arah semua lihat kau rapi. Ya sana. Baju rapi, semua rapi. Perhatikan, spiritualitas misioner ini semua selesai. Oi,
dengan supaya nanti kalau datang yang buat salah, nanti buat salah pasang tegur baru menangis. Seorang Islam harus sadar bahwa dirinya seorang pelayan. Pelayan ya Allah, orang yang melayani Tuhan dan umatnya. Kalau disebut istimewa, mereka adalah pelayan Tuhan yang hidupnya mesti sesuai dengan sabda Tuhan. Itu. Jangan semua. Ini setelah pastor bilang ini, maka nanti pastor bikin seleksi. Dengar, nanti pastor bikin seleksi. Dengar ini yang paling ini semua terakhir ini. Dengar. Sesuai sabda Tuhan. Itu berarti seorang miskinah rajin membaca kitab suci, suka mengikuti misa kudus. Dengar. Kalau kau malas ikut misa harian, kau malas ikut misa hari ini, kau tidak boleh ikut misa. Bagaimana kau ikut misa sebelum kau malas sembahyang? Perhatikan, ini nanti pasang ini, nanti pasang dua. Selamat malam, John. Kemudian cepat. Terus tahu, ada silakan kalau buat salah itu bisa berapa kali? 10. Cepat, apa? Terus tahu, ada silakan kalau buat salah itu 10 kali. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Itu kalau di seminari itu, kalau seminaris buat kesalahan harus tahu lari kayak lama 10 kali atau balik 10 kali atau pesawat 10 kali. Itu kayak olahraga atau terbuka. Itu bukan siksa tapi olahraga. Maka harus seminar tambah fisik kuat karena salah buat kesalahan lupa. Langsung nanti kita tahu. Itu tahu. Itu bukan siksa tapi itu olahraga. Dengan itu hanya melakukan seminar untuk kesalahan pasal sudah berani siksa kau kecuali seminar itu sudah jadi perhatikan kau membuka ini sudah kau pada bicara bisa toh kau jadi bisnis kau dulu jadi gereja rajin sembahyang kau buka satu lagi jadi gereja kemana sembahyang kau satu lagi kemana sembahyang Saya juga kesel. kau satu lagi kemana sembahyang apalagi kau buka gereja kemana sembahyang satu lagi kemana sembahyang ini bukan kemana sembahyang kau lagi kemana sembahyang Saya juga yang rajin sembahyang di sini sama ya. Ini rajin sembahyang. Rajin. Ini rajin. Sama rajin. Nah, ini rajin. Malas. Lepas selesai malas. Apa yang tidak lagi? Kemana sembahyang? Kau sudah berani sembahyang. Apa itu? Seperti melakukan di gereja. Lihat depan apa? Baca. Nanti kau bilang pastor yang bilang. Baca saya mengajar sini. Misa saja pemalas ikut misa apalagi melakukan dosa. Tidak pernah melakukan dosa ini. Semua ini semua. Misa saja pemalas apalagi melakukan dosa. Betul atau tidak? Betul tidak? Masuk tanya. Kemarin waktu kata melakukan dosa ke saya. Waktu pasca kemarin ada melakukan dosa ke saya. Mengaku di mana? Sedikit orang saja, yang lain semua sudah mengaku dosa. Hei, siapa saja? Di sini ada orang yang mengaku dosa. Apalagi
kau sebut. Coba kau sebut. Coba kau sebut tempat Injil. Coba. Kau sudah. Diam. Kau sebut tempat Injil. Kau diam. Bisa tidak sebut. Kau jangan lihat ke belakang dia. Kau sudah. Ada tempat Injil. Injil apa saja? Kau diam. Kalau bukan tanya mengorong, duduk diam. Kalau tanya balik, tidak tahu. Coba. Saudara Yohanes apa? Saudara Kisah Rasul? Roma. Hah? Surat Roma sampai berapa? Surat Petrus sampai berapa? Ah, Kalau kau istilah, kau hafal. Ini karena kan masuk tester dulu. Terus kita suci dulu. Sekarang ya, ini kasih terakhir. Hei, Musa itu diterima 10 perintah Allah itu kenapa? Di gunung Horeb kah? Di gunung Ram? Kenapa? Pokoknya Musa diterima 10 perintah Allah di gunung Horeb kah? Gunung Ram? Gunung Ram, oke. Musa dari 10 perintah Allah di gunung Ram kah? Gunung Horeb kah? Gunung Sinai? Horeb, oke. Jadi Musa terima 10 perintah Allah di gunung Ram. jangan jahat. Itu perintah yang ketujuh. Perintah itu yang pencuri. Papamu. Betul betul. Salah. Sakit. Baik dulu sama. Udah loh. Aduh, putus nggak mati sakit. Jaga. Betul. Berburu
Jangan memuji berhala, beritiklah kepadaku saja dan tidak. Jangan salah. Jangan berbuat cabul. 7 jangan mencuri. Cabul. 7 jangan mencuri. 8 jangan bersaksi dusta tentang sama manusia. 9 jangan ini. Salah. Jangan berbuat cabul. Itu nomor 10, Pak. Jangan menginginkan milik sesama manusia secara tidak adil. Milik sesama manusia itu nomor 10. Kalau yang berbuat cabul itu ada 2. 6 dengan 9. Weh, bantu paling gampang itu. Jangan menginginkan balas sesama manusia secara tidak adil. Itulah jawabannya, abang-abang. Di 5 perintah gereja ini dibilang mengakui dosamu sekurang-kurangnya 3 kali atau 4 kali. Minta tepuk tangan. Ini masih kurang. Ini masih cuma 1 kali. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Berarti jadi dari 1, tapi sekurang-kurangnya 1 kali. Berarti 2, 3 itu. Ada yang belum? Jadi mengakui dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Sekurang-kurangnya setahun sekali sudah Natal, Paskah. Tapi masih minta. Itu bisa jawab. Ini gaya. 1, 2, 3. Pulang nih. Tuhan perintah saja kamu bisa tahu, apalagi gereja berperintah. 5 perintah gereja. Apalah. Tapi tidak apa. Mau pulang mau harus sesuai perintah Allah, mau perintah gereja. Pantas semua pulang mau ada perintah Allah. Pantas pulang ada perintah Allah. Itu itu. So nanti tulis bahasa kamu saya. Di sini ada bisa. Yang sudah Krisma. Yang Krisma. Ini sah. Kalau orang tanya gini, kenapa kita sama jadi sah? Kenapa jadi sah? Karena pertama kita layani Tuhan, yang kedua kita layani gereja, kita layani Tuhan. Ini. Kalau tanya apa jadi sah? Kenapa? Coba ulang. Kalau tanya kenapa jadi sah? Kenapa? Kenapa jadi sah? Kenapa? Kenapa?
Pedro, weh semua le Pedro. Pedro sana, weh le Pedro. Pedro. Wih Pedro. Weh Pedro alu. Makanya Le Pedro. Pedro, Pedro. Gereja. Semua baca, sudah selesai. Mau sembahyang. Baik, doa kasih sudah. Satu dua tiga. Lukas menyanyi. Segala kami agar kami tidak selalu dan sampai di rumah dengan selamat. Doa ini kami panjatkan dengan kehadiran waktu dengan kepada Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, Santo Tarsius, dan